Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kisti Nurjana dengan NIM 2019 015329 dari kelas 5I akan melakukan pre-teaching pengembangan pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian baik semua. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan tema 9 menjelajah angkasa luar, subtematika tokoh penjelajah ruang angkasa, pembelajaran 3, muatan pembelajaran IPS. Ibu akan menyampaikan petunjuk belajarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah materi dan ikuti setiap instruksi. Yang ketiga, bila mengalami kesulitan, tanyakan pada guru. Nah, marilah anak-anak sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Yang selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terhadap kehadiran anak-anak ya. Nanti anak-anak jika Ibu panggil, tolong jawab dengan mengatakan hadir. Randy? Baik. Sita? Baik. Anita? Ya. Bagus. Total keseluruhan 24 anak dan semuanya hadir, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui membaca teks modernisasi teknologi transportasi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan modernisasi dalam bidang teknologi transportasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint dan mencari informasi, peserta didik dapat memetakan transportasi darat sebelum mengalami modernisasi dan setelah mengalami modernisasi, serta menuliskan fungsinya. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dan pengamatan lingkungan, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif modernisasi terhadap sistem transportasi darat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan. Anak-anak, tolong perhatikan gambar yang ada di PowerPoint tersebut ya. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang teknologi transportasi? Apakah ada yang tahu? Bisa, jawaban Mbak Anita adalah merupakan alat untuk bepergian. Bisa. Yang nomor 2, tahukah kamu perbedaan modernisasi dalam bidang teknologi transportasi yang sesudah mengalami modernisasi dengan yang belum mengalami modernisasi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Oh ya, nggak apa-apa jika belum tahu. Nah, hal tersebut akan kita bahas pada materi kali ini. Modernisasi teknologi transportasi. Siapa yang membantu Ibu membacakan? Oh ya, Ibu baca sendiri ya. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan,
jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan masa lalu pada awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia, seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan, seperti pedati ditarik dengan sapi, delman ditarik dengan kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam dan angin. Contohnya apa yang anak-anak ketahui? Oh ya, benar. Ada rakit yang didorong menggunakan bambu. Terus ada kapal yang didorong dengan dayung. Ya, benar sekali. Transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya antara lain sepeda, becak cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang atau penumpang. Sedangkan gerobak digunakan hanya untuk alat pengangkut barang. Alat angkut tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan atau kemampuan yang berbeda-beda, tergantung kemampuan mesinnya ya. Lalu, alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti motor, bemo, mobil, bis, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain ada truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota atau antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri dan PT KAI. Setelah anak-anak membaca dan mengamati kedua teks tadi, jawablah pertanyaan yang akan Ibu lontarkan ya. Apa yang kamu dapatkan dari membaca teks tersebut? Ya, silakan Roni. Ya, benar. Mengenai modernisasi teknologi transportasi. Benar. Ada lagi? Ya, jika mau menjawab, silakan. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan kekuatan mesin dan dapat mengangkut jarak dekat maupun jarak jauh. Ya, tepat sekali Cika. Nomor 2. Apakah kamu menemukan perbedaan dalam modernisasi bidang transportasi tradisional dengan bidang transportasi modern? Ya, Ilham, silahkan menjawab. Ya, bagus. Jika yang tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan, jika modern menggunakan tenaga mesin. Ya, bagus sekali jawabannya Ilham. Berarti Ilham tadi memperhatikan ya. Ya, selanjutnya Rani mau menambahkan? Boleh. Tradisional hanya mengantarkan jarak dekat, sedangkan yang modern bisa jarak dekat maupun jarak jauh. Benar. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok memiliki 3 anggota ya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan di grup WA ya, silahkan diperiksa dulu. Dan LKPD-nya diunduh ya.
Mari kita simak LKPD-nya bersama. Yang pertama, tuliskan nama anggota kelompokmu. Yang kedua, diskusikanlah soal di bawah ini bersama kelompokmu. Yang ketiga, bandingkanlah gambar berikut. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar LKPD? Ya, ada benar, ada yang modern, ada yang tradisional. Lanjut. Masih sama ya, perbandingan gambar. Tuliskan hasil diskusimu dari mengamati gambar tersebut. Itu nanti ditulis sesuai petunjuknya. Ini kan di kolom ada nama alat transportasi. Kalian tulis, misalnya nomor 1 becak, terus keterangannya diisi. Becak itu merupakan alat transportasi zaman dahulu atau yang sudah modern di keterangan. Kan tadi nomor 1 contohnya becak. Keterangan alat transportasi zaman dahulu. Begitu seterusnya ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Yang nomor 5. Tuliskan perubahan alat transportasi zaman dahulu menjadi alat transportasi modern berdasarkan pengamatan pada gambar. Contohnya seperti ini. Becak. Yang alat transportasi zaman dahulu diisi becak. Yang alat transportasi zaman modern diisi bis. Misalnya gitu ya. Tapi ini tadi berdasarkan hasil pengamatan kalian pada gambar ya. Tidak boleh mengambil contoh lain, hanya pada gambar di atas tadi. Nomor 6. Tuliskan dampak positif dan dampak negatifnya dari terjadinya modernisasi transportasi darat. Kalian ini analisis sendiri ya. Dampak positif di sebelah kanan kolomnya, dampak negatif di sebelah kiri. Selanjutnya, alat transportasi zaman dahulu dipasangkan dengan alat transportasi zaman modern. Ya, silahkan kelompoknya Rani maju untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rani. Sekarang akan kita bahas bersama ya jawaban kelompok dari Rani. Gerobak merupakan yang zaman dahulu. Terus modernnya apa anak-anak? Oh iya, mobil pick up, benar. Kelompoknya Rani benar ya. Terus jawabannya semua benar ya. Kelompoknya Randy akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Silakan maju ke depan kelompoknya Randy. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Randy. Terima kasih kelompoknya Randy. Sekarang akan kita bahas bersama ya. Dampak positif modernisasi transportasi darat. Yang pertama, memudahkan bepergian. Ya, bisa. Yang kedua, memudahkan mengangkut barang. Benar. Tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak. Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silahkan Ilham. Mengenai transportasi darat. Bisa. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada pagi hari ini. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Alat transportasi tradisional berkembang dari menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, dan terakhir tenaga mesin. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini tolong dikerjakan dan dikumpulkan 2 hari lagi pada hari Kamis ya. Nanti jawabannya difoto langsung dikirim ke WhatsApp-nya Ibu saja. Pelajaran besok kita akan membahas mengenai modernisasi teknologi transportasi air dan udara. Apakah
Sampai di sini ada anak-anak yang belum paham mengenai materi yang telah kita bahas. Alhamdulillah jika sudah paham semua. Bagus ya, berarti kalian memperhatikan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.